Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Di medan pertempuran, apa yang bisa dia lihat adalah pilar surgawi yang menutupi langit dan matahari. Energi dan darah Xiaoyan semakin melonjak pada saat ini. Mengayunkan pilar surgawi sepanjang 10.000 kaki masih jauh melampaui kekuatan fisiknya sendiri. Jika bukan karena membakar segel bintang di keningnya, dia tidak akan bisa mengayunkannya sama sekali. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Hal pertama yang terselubung adalah wadah kekuatan yang menekan segalanya. Kecepatan Sue turun tajam, tapi dia masih menggertakkan gigi dan mengayunkan tinjunya untuk mengenai kristal hujan yang menghalangi Su Xingyi. Dengan turunnya pilar Tianjun, dentuman keras terdengar dan 2 garis darah terpental keluar. Kemudian, pilar Tianjun berubah menjadi jarum tipis dan terbang kembali ke telinga Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan menginjak guntur ekstrim dan menyapu ke arah 2 orang yang dipukul mundur. Jari pemakan kehidupan. Xiaoyan mengulurkan jarinya dan mengunci keduanya. Vitalitas agung mengalir keluar dari tubuh mereka, membuat luka mereka semakin serius. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Xiaoyan mematahkan dada Su Xingyi dan menendang Sue pada satu waktu. Suara retakan tulang terdengar dari tubuh mereka. Mereka yang sudah terluka parah dilempar tak terkendali ke arah berbeda. Selanjutnya 2 gumpalan api keluar dari ujung jari Xiaoyan. Ini adalah pukulan terakhir yang bisa membunuh mereka berdua. Su Xingyi yang memuntahkan seteguk besar darah memegang dadanya dan menopang tubuhnya dengan susah payah. Dia mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatannya. Pedang Void pemburu jiwa meraung dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Bahkan dengan kondisinya saat ini, dia masih ingin membunuh Xiaoyan terlepas dari lukanya yang serius. Pedang Void pemburu jiwa berubah menjadi cahaya hitam, membuat ledakan sonik dan menusuk ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya bukanlah kuncinya, tetapi kekuatan menakjubkannya dapat dirasakan dengan jelas dari jarak ribuan kaki. Namun dalam pandangan Xiaoyan, meskipun pedang ini kuat, penggunaan Taisu terlalu kasar dan hampir sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Saat ini, Xiaoyan tidak berminat menghadapinya secara langsung. Dia hanya perlu menghindar dan membunuh penggunanya terlebih dahulu, dan kemudian pedangnya akan dihancurkan tanpa serangan apapun. Pedang hitam itu meraung ke arah mereka, dan sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap saat mendekat. Ketika dia muncul kembali, dia terus mengejar mereka berdua. Keinginan kuat untuk bertahan hidup juga membuat Sue dan Su Xingyi yang terluka parah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mundur. Dengan demikian, racun api abadi yang menyala pada pori-pori mereka semakin membesar. Vitalitas yang berlalu dengan cepat membuat tubuh mereka yang terluka parah tidak mungkin pulih. Yang terpenting adalah nyala api yang meracuni tubuh mereka mengandung kekuatan aturan. Jika itu terus berlanjut, bahkan jika mereka keabadian dewa, tubuh mereka akan berubah menjadi abu. Kakak kedua, selamatkan aku. Saudaraku, selamatkan kami. Saat ini keduanya tahu bahwa sangat sulit bagi mereka untuk bertahan. Jika tidak ada bala bantuan yang datang, mereka pasti akan mati di sini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan pada sosok di kapal Void Taisu di pinggir medan perang. Meski pedang Void pemburu jiwa terus mengejar Xiaoyan, kecepatan Xiaoyan terlalu cepat dan tidak bisa melukainya sama sekali. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Pedang Void, kembali. Su Xingyi meraung serak. Seluruh tubuhnya terbakar api dan matanya merah. Sosoknya tidak lagi melesat ke belakang, tetapi tiba-tiba berlari ke arah Xiaoyan. Pedang Void pemburu jiwa melesat dan jatuh ke tangan Su Xingyi, ingin membunuh Xiaoyan terlepas dari lukanya. Namun ketika dia menoleh ke depan, dia mendapati bahwa sosok Xiaoyan sudah tidak ada. Detik berikutnya dia menyadari sesuatu yang aneh, dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk menyerang ke samping. 2 suara logam yang beradu terdengar di kehampaan. Kemudian, salah satu sosok itu mengeluarkan suara melengking. Nyala api di tubuhnya meledak dan menyebabkan dia kehilangan kekuatan karena kesakitan. Sosoknya menembak jatuh sementara pedang Void pemburu jiwa menabrak dada Xiaoyan. Betapapun kuatnya pedang ini, tanpa sang pengguna yang mengendalikannya, senjata ini tidak bisa melakukan apapun. Saat ini angin kencang datang dari belakang Xiaoyan. Begitu dia menoleh,
dia mengayunkan tinju apinya dan bertabrakan dengan Sue. Meskipun Sue terlihat menyedihkan, kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Terlepas dari rasa sakit yang terpancar dari luka-luka di sekujur tubuhnya, dia masih dengan keras kepala menolak menyerah. Keduanya berada di ujung kekuatan mereka, dan serangannya saat ini adalah perjuangan yang tidak akan membahayakan Xiaoyan dan hanya akan mempercepat kematian mereka. Xiaoyan bertarung 1 lawan 2 dan pada akhirnya mengguncang mereka kembali. Dalam sekejap, dia melintas di belakang Sue. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memberinya pukulan fatal. Kelima jarinya membentuk 5 jarum api yang mengandung kekuatan 2 kekuatan aturan. Merasakan krisis yang kuat, pupil mata Sue gemetar. Tangan Xiaoyan telah terulur, tetapi pada saat inilah cahaya hitam menderu masuk, membawa kekuatan yang dahsyat dan memaksa Xiaoyan mundur. Sue mengambil kesempatan ini untuk buru-buru menjauh. Segera sesosok tubuh berambut putih muncul di depannya, menatap Xiaoyan dengan mata dingin. "Jika kalian sudah cukup puas mempermalukan kami, maka menyingkirlah sekarang." Dengan teriakan tajam, Sue menjadi pucat dan segera mengepalkan tinjunya. "Ya, terima kasih saudara Wang Zhan karena telah menyelamatkanku." Setelah mengatakan itu, Sue terhuyung menjauh dari medan perang dan menuju kapal Void Taisu. Su Xingye di sisi lain melakukan hal yang sama. Tetapi api pada mereka berdua masih belum menghilang. Baru setelah mereka menjauhkan diri dari Xiaoyan, mereka perlahan-lahan membubarkan racun api dengan kekuatan aturan mereka sendiri. Melihat keduanya pergi, Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Pertarungan dengan mereka berdua menghabiskan banyak energinya dan bahkan menyebabkan klon Jin-chan jatuh ke level keabadian dewa tingkat pertama. Sekarang kekuatan Xiaoyan bahkan hampir tidak bisa mencapai tingkat kedua. Ini akan menjadi situasi sulit bagi Xiaoyan. Sosok yang muncul di depannya kali ini membawa ras penindasan yang lebih kuat. Dia lebih kuat daripada Su Xingye dan Sue. Seperti yang bisa dilihat dari rasa hormat mereka, Xuanzan tidak berbicara omong kosong. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Mata Xiaoyan serius. Musuh yang dia hadapi semakin kuat. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari Xuanzan di depannya, dia bisa memperkirakannya secara samar-samar. Jika kekuatan 2 orang sebelumnya berada di sekitar tingkat ketiga dan 6 sumber, maka alam orang ini mungkin merupakan puncak dari tingkat ketiga. Orang kuat yang telah membuka 9 sumber. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku khawatir akan sulit untuk menandinginya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, hatinya tidak berani rileks sedikit pun. Dengan membakar segel bintang, alam keabadian fisiknya juga turun dari bintang 5 ke bintang 4. Begitu dia tidak dapat menyelesaikan pertempuran ini tepat waktu, kekuatan tempurnya akan sangat melemah. Pada saat ini Xuanzan mengangkat tangannya ke dada dan membuat gerakan berlari. Kehampaan di belakangnya tampak kusut karena langkahnya, dan tubuhnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan sonik yang memekakkan telinga terdengar seperti meteorit terbakar yang menabrak Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat, bahkan secepat kilat. Ketika Yang Mulia Xuanzan berada di tingkat pertama keabadian dewa, dia dapat membunuh lompat kekuatan tingkat ketiga. Sekali bertarung, dia akan memasuki kondisi dewa pembunuh. Baik itu kecepatannya, reaksi, dan kekuatannya, semua aspek akan berlipat ganda. Dalam pertarungan, semakin dia terluka, kekuatannya akan semakin ganas dan menakutkan. Ya, Yang Mulia Xuanzan telah mengambil tindakan. Terlepas dari apakah dia reinkarnasi Zuzang atau bukan, dia sudah dianggap orang yang akan mati. Sosok-sosok di atas kapal Void Taisu berbicara satu sama lain. Seolah-olah mereka setuju bahwa pertempuran ini akan berakhir tanpa ketegangan lagi. Pada saat ini tekanan kuat datang. Xiaoyan juga menyadari bahwa musuhnya kali ini lebih unggul darinya dalam hal level dan kekuatan tempur. Guntur di bawah kakinya tiba-tiba menyala, dan dia menggunakan kecepatannya untuk menghindarinya. Ruang di sini sudah ditutupi batasan. Di mana kamu bisa melarikan diri? Suara samar terdengar. Xiaoyan tidak menghadapinya secara langsung, tapi segera jaga jarak dan mengamati terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat menemukan kekurangannya. Di udara, kedua sosok tersebut nyaris tidak terlihat dengan mata telanjang. Hingga sampai suatu saat, keduanya bertabrakan satu sama lain, dan salah satu dari keduanya dengan cepat mundur. Tentu saja, Xiaoyanlah yang sebenarnya terguncang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.